Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita bisa salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita, amal soleh kita menjadi ibadah dan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, kita masih pada bab al-kabair, dosa-dosa besar. Di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan dari dosa-dosa besar selain syirik adalah as-sihir, sihir. Dan hari ini akan kita coba bersama bahas tentang qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq, membunuh atau menghilangkan nyawa yang tidak semestinya, yang tidak karena alasan yang benar. Membunuh orang atau menghabisi nyawa orang itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Karena memang Islam itu menjaga betul, menghormati betul nyawa manusia, menghargai betul kehidupan manusia. Pada khutbah wukuf ya, saat Rasulullah SAW haji wada, haji yang terakhir, tapi menurut riwayat itu ya satu-satunya Rasulullah haji ya di haji wada itu di tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diantaranya yang itu kemudian menjadi sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian setiap kita. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ila antalqaw rabbakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa innakum satulaqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum wa qad balagtu. Khutbahnya panjang, diantaranya adalah kalimat ini: wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram bagi kalian untuk dinodai, untuk dihilangkan, untuk diganggu dari yang lainnya. Ila antal rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya, mulianya, terhormatnya hari ini, dan seperti juga mulianya bulan ini. Jadi khutbah ini kan disampaikan ketika Yaumu Arafah ya, ketika Rasulullah dan umat Islam saat itu wukuf di Arafah. Ya, hari Yaumu Arafah itu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari Arafah itu jatuh di bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu juga bulan yang mulia dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi baladikum, di negeri kalian, negeri yang mulia juga, yang haram juga, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu adalah negara yang haram, yang mulia, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum satulaqawna rabbakum, dan kalian
nantinya akan berjumpa dengan Allah dan akan ditanyakan akan amal-amal kalian. Waqad balagtu, dan sungguh ini sudah kami sampaikan pada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah ini pula lah yang kemudian menjadi dasar betapa Islam itu sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di antara yang asasi adalah kehormatan hak hidup, hak seseorang untuk tetap hidup dan tidak sembarangan orang lain untuk mengganggu hidup lainnya. Haramnya membunuh orang sembarangan juga didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tentu tanpa alasan yang benar, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya dan Allah melanatinya, dan bahkan Allah menyediakan siksa yang sangat pedih baginya. Jadi membunuh seorang, apalagi seorang mukmin, itu merupakan dosa yang sangat-sangat diancam oleh Allah dengan berbagai ancaman yang sangat-sangat menakutkan. Paling tidak ada 5 ya, sanksi, ada 5 ancaman dari Allah bagi orang yang menyengaja membunuh sesama mukmin ya, sesama mukmin. Pertama, dia akan memperoleh siksa jahanam, neraka jahanam. Dan yang kedua, dia di neraka jahanam itu khalidina fiha, kekal, khalidan fiha, kekal. Kan ada orang yang masuk neraka jahanam yang hanya untuk mencuci dosa-dosanya, nanti berapa ribu tahun, misalnya berapa ratus tahun sudah diambil, dimasukkan surga. Nah, ketika orang membunuh sesama mukmin itu khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah memurkainya, termasuk orang yang maghdub, yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia memperoleh laknat, mal'un, dilaknati oleh Allah ya, sehingga hidupnya tidak akan barokah. Dan yang kelima, dia akan memperoleh azaban azima, siksa yang pedih yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka membunuh sesama orang, sesama manusia, apalagi mukmin, itu termasuk min kabair, termasuk dosa besar. Di ayat yang lain disebutkan bahwa ketika seseorang membunuh manusia lainnya, itu seperti membunuh manusia semuanya. Faka'an nama qatalan nasa jami'a. Di surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan firman Allah SWT, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'a. Jadi ketika kita membunuh orang tanpa alasan yang benar tentunya, maka kata Allah itu persis, artinya dosanya sama saja dengan membunuh banyak orang. Walaupun kemudian ada ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan qatalan nafsan itu adalah qatalan nabi wa qatala imaman adilan. Ketika membunuh nabi atau membunuh imam yang adil, imam yang baik, maka baru disebut sebagai qatalan nasa jami'a, seperti membunuh manusia banyak. Karena ketika seorang pemimpin yang baik dibunuh, ketika seorang nabi dibunuh, itu berarti membunuh orang yang akan menyelamatkan banyak orang. Ketika seorang pemimpin yang adil dibunuh, maka dia membunuh orang yang nantinya akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Sebagian mufassir mengartikan qatala nafsan itu, nafsan dimaksud adalah
imamun adilun atau an-nabiyya atau seorang nabi. Tapi ya para ahli tafsir lainnya tetap bahwa qatala nafsan itu ya membunuh orang sembah siapapun dia. Itu berarti bahwa betapa Allah menghargai nyawa manusia, sehingga betul-betul membunuh orang itu tidak boleh sembarangan dilakukan. Kemudian yang keempat, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, membunuh itu termasuk dosa yang paling besar, apalagi ketika yang dibunuh adalah orang yang tidak berdaya, orang yang tidak bisa mempertahankan diri, termasuk anak kita yang belum punya kekuatan sama sekali untuk mempertahankan dirinya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa diantara dosa besar dan bahkan dosa yang paling besar selain antaj'ala lillahi niddan, mensekutukan Allah, adalah wa antaqtula waladaka takhafu ayyat'ama ma'aka, adalah ketika kamu membunuh anakmu karena kamu takut jika dia ikut makan bersamamu, ya. Atau istilah lain, kita takut tidak bisa memberi makan anak kita. Nah, ketika kita membunuh anak kita termasuk, apalagi anak orang lain, karena kita khawatir miskin, khawatir tidak bisa menghidupi anak kita, itu berarti kita itu seperti punya keyakinan bahwa yang menghidupi anak kita adalah kita, yang menjamin rezeki anak kita adalah kita. Padahal sesungguhnya yang menjamin rezeki manusia siapapun ia, termasuk diri kita dan anak kita, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang pakai perhitungan harus, ya. Artinya saya punya penghasilan berapa, saya harus memberi makan anak saya dengan apa, dan seterusnya, memang harus. Tetapi jangan sampai kita membunuh anak kita itu takhafu ayyat'ama ma'aka, kita takut kalau anak kita makan bersama anak kita, kita takut kita tidak bisa memberikan makan untuk anak kita. Yang keempat, membunuh sesama manusia itu diperhitungkan sebagai dosa besar, karena menurut hadis itu membunuh seorang mukmin itu akan menjadi perkara yang dianggap lebih besar daripada sirnanya dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa qatlul mu'mini a'dhamu indallah min zawalid dunya, membunuh sesama mukmin, sesama orang yang beriman, itu lebih besar perkaranya di sisi Allah, ya, di sisi Allah daripada sirnanya dunia. Tentu ini adalah bahasa balaghah, ya, bahasa kinayah, betapa dosa membunuh orang itu bukan hal yang bisa kita sepelekan, apalagi sesama mukmin. Kemudian yang kelima, bahwa membunuh sesama tanpa alasan yang benar itu akan menjadi persoalan pertama yang akan dipersoalkan besok ketika kita menghadapi hisab di yaumil qiyamah. Memang ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah, yang pertama dihisab di hadapan Allah di yaumil qiyamah besok adalah sholat. Ya memang ketika itu terkait dengan ibadah nafsiyah masing-masing kita, tetapi ketika kemudian diperhitungkan amal-amal manusia terkait dengan hubungan sesama, maka yang pertama diperhitungkan adalah bagaimana seseorang itu, bagaimana kita itu di kehidupan dunia ini urusan dengan darah manusia.
Apakah dia pernah melakukan hal-hal terkait dengan mengalirkan darah sesamanya? Apa tidak? Maka ketika apa yang kita lakukan adalah hal yang tadi melanggar hak manusia lainnya, maka itu akan menjadi hal yang bukan hal sepele di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal yang saya kira penting menjadi perhatian kita. Membunuh manusia, sesama manusia, itu bukan hal yang sepele, ia termasuk kabair, termasuk dosa besar, sehingga betul-betul kita harus hati-hati jangan sampai melakukan apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka qatalan nasa, membunuh manusia bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Apa alasan-alasan yang memungkinkan boleh kita membunuh manusia? Ada paling tidak 4 alasan kita boleh membunuh manusia. Yang pertama adalah ketika orang yang kita bunuh itu memang membunuh manusia lainnya. Itu yang disebut sebagai hukum kisos. Ketika seorang membunuh orang, maka dia sesungguhnya sudah boleh menurut syariah untuk dibunuh, sepanjang memang membunuhnya itu betul-betul tanpa alasan dia itu. Yang kedua adalah membunuh orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, itu juga sesungguhnya sudah halal nyawanya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad, yang meninggalkan jamaah, meninggalkan apa namanya, ya nyata-nyata dia keluar dari agama. Tetapi para bapak dan sekalian, 3 hal yang membolehkan seorang dibunuh itu tidak boleh sembarangan orang melakukannya. Itu harus dilakukan oleh pemerintah yang sah, pemimpin yang sah, dan melalui peradilan yang tentu dengan protokol, dengan protap yang semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peradilan. Tidak sembarang orang kemudian ketika orang melakukan kesalahan yang memungkinkan untuk dibunuh lalu kita bunuh bareng-bareng. Tidak seperti itu. Harus oleh pemerintahan dan apa namanya institusi yang memang legal, yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, kita boleh membunuh orang lain manakala orang lain itu memang mengancam kesehatan kita, mengancam harta kita, mengancam keluarga kita. Artinya kita boleh membunuh orang ketika orang yang kita bunuh itu memang mengancam 3 hal tadi: nyawa kita, harta kita, atau keluarga kita, dan tidak ada cara lain untuk membela diri kita itu kecuali dengan membunuhnya. Misalnya ada pencuri datang ke rumah, perampok datang ke rumah, atau begal di jalan, dan itu satu-satunya cara ya harus membunuhnya. Kalau tidak kita dibunuh, maka kita boleh membunuhnya. Dan membunuh itu tidak termasuk yang tadi larangan dan termasuk dosa besar. Kemudian juga harta kita juga begitu. Ketika harta kita terancam oleh orang lain dan kemudian kita hanya bisa mempertahankannya dengan membunuhnya itu, maka kita pun boleh membunuhnya. Itu 4 alasan yang memungkinkan kita boleh membunuh sesama. Itu yang namanya membunuh dengan hak, ya, dengan benar. Tetapi tanpa alasan-alasan itu, maka harta orang lain, darah orang lain itu terhormat dan harus dihormati, dan tidak boleh sembarangan kita membunuh orang. Itulah para bapak dan sekalian tentang dosa besar ketiga, yaitu membunuh sesama manusia bighairi haq, tanpa alasan benar, yang termasuk dosa besar yang harus kita tentu usahakan untuk bisa menghindarinya. Jangan sampai kita melakukan apapun yang memungkinkan terbunuhnya orang tanpa alasan-alasan yang benar tadi.
Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.